Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nilai hasil UTS kalian? Ada yang bagus, ada yang jelek. Itu masih nilai murni ya, masih belum ketambahan nilai apapun. Yang disayangkan kemarin ada beberapa anak itu cuma mengerjakan Romawi 1, Romawi 2, kenapa nggak dikerjakan? Romawi 3 juga nggak dikerjakan. Apalagi Romawi 3 itu kalau nggak dikerjakan masih saya kasih poin. Ya udah, hari ini nanti saya akan membahas UTS. Nggak saya bahas semuanya, cuman Romawi 2 sama Romawi 3 aja. Ya udah, langsung aja ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita nanti akan mengerjakan 21 sampai nomor 35. Kita langsung mengerjakan nomor 1. Urutan naik dari bilangan 4/5, 0,25, 45% dan 0,50. Kita lihat kata kuncinya itu urutan naik, berarti dari terendah sampai tertinggi. Kita mau bilangan kita jadikan 4/5 dulu. Menjadi berapa? 4 dibagi 5, jawabannya adalah 0,80 atau 0,8. 0,25 kita biarkan saja. Dan 45% itu kita tuliskan 45 per 100. Bisa kalian tuliskan 0,45. Dan 0,50 biarkan. Berarti kita mempunyai 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Yang terkecil sebelah mana? Berarti 0,25. Yang nomor 2 0,45 atau 45%. Yang nomor 3 0,50 ya, 0,5. Yang terakhir 4/5. Berarti jawabannya ini ya. Mudah kan? Sebenarnya kalau ngurut-ngurutin dari terendah terkecil itu mudah. Yang nomor 2, pecahan dari bilangan yang diarsir pada gambar di samping adalah, silahkan lihat gambar yang diarsir dulu. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah total kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4 ada 16. Jadi kalian jawab 6/16. Udah saya benarkan. Kalau kalian mau sederhanakan lagi boleh. Mau bagi berapa? Bagi 1 atau 2 atau 3, 4. Paling mudah 2 dulu ya. 6 bagi 2 adalah 3. 16 bagi 2 adalah 8. Apakah bisa dibagi lagi? Enggak ya. Berarti paling sederhana adalah 3/8. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 23. Di sini tuliskan pecahan yang senilai dengan 5/6. Di sini pecahan senilai ya. Pecahan senilai, bukan nilai pecahan. Maksudnya pecahan senilai di sini 5/6 sama senilai dengan 10/12. Sama senilai dengan 15/18 dan seterusnya. Silakan kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3. 5 kali 3 15, 6 kali 3 18. Nanti bisa senilai lagi dengan 20/24. 5 kali 4 adalah 20, 6 kali 4 adalah 12 dan seterusnya. Dan cara nomor 24, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 7,5%. Kita tuliskan bentuk seperti biasa 7,5%. Itu bisa kalian tuliskan menjadi 7,5/100. Karena di sini masih ada koma, biar lebih mudahnya kita kalikan 10 biar tidak ada komanya. Menjadi 75/1000 ya. Nolnya ditambahi 1 dan atas komanya hilang. Setelah 75/1000 di sini bisa kalian sederhanakan menjadi berapa? Yang paling mudah di sini atas bawah mendekati angka 25, kita bagi 25. Atas bagi 25, bawah juga dibagi 25. 75 dibagi 25 adalah 3.
Dan 1000 dibagi 25 adalah 40. Jawabannya adalah ini. Dan sekarang nomor 25, bentuk pecahan desimal dari 4 3/8. Kalau bentuk pecahan itu bisa kalian kerjakan bagi 3/8-nya saja, atau kalian jadi pecahan biasa boleh. 4 3/8 bisa kalian jadi pecahan biasa. 8 kali 4 adalah 32, 32 ditambah 3 adalah 35/8. Bisa kalian jawab langsung 35 dibagi 8, jawabannya nanti ketemu. Atau cara satunya lagi, di sini sudah angka 4. Ya udah, angka 4 kita simpan dulu. Kita tinggal 3/8. 3/8 tinggal dibagi. Karena 3 tidak bisa dibagi 8, jadi kita 0, masih menyimpan 0. 30 dibagi 8 adalah 8 kali 3 berapa? 24. Berarti masih sisa 6. Karena 6 tidak bisa dibagi dengan 8, kita tambah dengan 0. 60 dibagi 8, apakah bisa? Paling mendekati berapa? Angka 7. 8 kali 7 adalah 56. 60 dikurangi 56, jawabannya adalah 40. 40 dibagi 8 berapa? 5. Jawabannya 5 kali 8 adalah 40 dan jawabannya sisa 0. Jadi di sini kita masih menyimpan angka 4 ya. Kita tadi menyimpan angka 4 dan ditambah dengan 0,375. Jawabannya adalah 4,375. Kan? Stop. Oke, selanjutnya kita nomor 26 dan 27. 26 jika suhu awal adalah negatif 7 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 4 derajat Celcius, maka suhu akhir menjadi titik-titik derajat Celcius. Ini pertanyaan sebenarnya mudah loh. Mula-mula negatif 7 derajat Celcius, naik berarti apa? Ditambah menjadi 4 derajat Celcius. Jawabannya berapa? Negatif 3 derajat Celcius. Sudah selesai. Sekarang nomor 27. Hasil dari negatif 15 ditambah 30 dibagi negatif 5 dikali 2. Ingat-ingat, pertama kali yang dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Apakah ada yang di dalam kurung? Tidak ada. Yang nomor 2, silakan dikerjakan pembagian dan perkalian dulu. Berarti kita kerjakan pembagian dan perkalian dulu ya. Kita lihat dari depan di sini. Di sini ada pembagian, setelah itu dilanjutkan perkalian. Berarti kita kerjakan yang pembagian dulu. Kita tulis 15 seperti biasa. 30 dibagi negatif 5 berapa? Negatif 6. Pak, di sini ada positif negatif, ya udah positifnya kita hapus. Menjadi negatif 15 dikurangi 6 dikali 2. Setelah itu dilihat hasil yang kedua di sini. Apakah ada perkalian? Ada ya di sini. Berarti negatif 15 dikali dengan apa? Maaf, negatif 6 dikali 2. Jadi negatif 12 ya. Jawabannya berapa? Negatif 15 dikurangi 12. Masih di min lagi. Jawabannya negatif 27. Jangan min jadi plus ya. Jadi negatif 15 ditambah 12. Enggak ya. Kita pinjam, habis itu kita pinjam lagi. Jadi kita pinjamnya semakin banyak ya. Jadi min-nya 27. Oke, selanjutnya nomor 28. Hasil dari 4,5 ditambah 3/5. Kita uraikan dulu 4,5 ini, atau 4 1/2. Kita uraikan menjadi pecahan biasa. 4 1/2 di sini. 2 kali 4 adalah 8. 8 tambah 1 9/2.
ditambah 3/5 ya. Dilihat dulu karena di sini penyebutnya berbeda 2 dan 5, kita samakan dulu dengan cara 2 kali 5. Jadi penyebutnya nanti 10 ya. Setelah itu silakan kalikan silang ya. 9 kali 5 adalah 45 dan 2 tambah 3 adalah 6. Sudah kita jumlahkan seperti biasa. 45 tambah 6 berapa? 51. Jawabannya udah. Jawab seperti ini aja sudah benar. Mau kalian sederhanakan menjadi 5 1/10 juga boleh. Nah, jawabannya ini ya. Oke, sekarang nomor 29. Kita membeli pita sepanjang 1,8 meter. Jika pita itu dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang, maka masing-masing potongan pita mempunyai panjang titik-titik dalam sentimeter ya. Kata kuncinya di sini. Dalam apa? Sentimeter. Kita ubah dulu, kita tulis dulu. Pita itu membeli 1,8 meter ya. Meter kita turunkan menjadi sentimeter. Jadi turun berapa? Kita ingat-ingat lagi ya di sini ya. Meter, desimeter, sentimeter. Jadi turun berapa? 1, 2 ya. Berarti kita kalikan dengan 100. Jadi 1,8 dikali dengan 100, jawabannya berapa? 180. Dan akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jadi 180 bagi 3, jawabannya berapa? 60 cm. Dan oke, di sini soal nomor 30. Pak Iwan membeli gula pasir sebanyak 20 kilo yang akan dijual dalam kemasan plastik dengan berat tiap kemasan adalah 1/4 kilo. Banyak plastik yang akan dibutuhkan adalah, jadi kita tulis saja Pak Iwan membeli sebanyak 20 kilo. Setelah itu akan dibagi dengan plastik kemasan 1/4 kilo. Kita bagi dengan 1/4 kilo. Jadi berapa? Kemarin itu kalau pembagian kita ubah menjadi perkalian dengan dibalik ya. Atas taruh bawah, bawah taruh atas. Maaf, atas taruh bawah dan bawah taruh atas. Jadi 20 kali 4/1. 20 kali 4 adalah 80 dibagi 1 ya, jawabannya adalah 80 plastik. Udah kan? Oke, sekarang Romawi kita beranjak ke Romawi 3, nomor 31. Doni mempunyai 25 kelereng, sedangkan Fahri mempunyai 45 butir kelereng. Pertanyaan pertama adalah berapa perbandingan kelereng Doni dan Fahri? Yang ke B, nomor 2. Berapa perbandingan jumlah kelereng Doni terhadap kelereng kedua anak tersebut? Kita kerjakan yang A dulu ya. Di sini Doni, saya tulis Doni mempunyai 25 kelereng ya. Maaf, Doni perbandingan dengan kelereng Fahri. Di sini Doni mempunyai 25 dan Fahri mempunyai 45. Maaf, 45. Sama-sama ada 5-nya, kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 dan 45 dibagi 5 adalah 9. Sudah, jawabannya yang A, 5/9. Sekarang yang B. Berapa perbandingan jumlah kelereng Doni terhadap kelereng kedua anak tersebut? Kita dilihat dulu kelereng Doni banding kelereng kedua anak tersebut. Di sini kedua anak berarti kelereng Doni dan Fahri ya. Kita jumlahkan kelereng Doni dan Fahri. Kelereng Doni di situ mempunyai 25 dan kelereng Doni dan Fahri 25 ditambah 45 adalah 70. Jadi keduanya kita dibagi dengan 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Dan
70 dibagi 5 adalah 14. Jadi perbandingan antara Doni dan kedua kelereng anak tersebut adalah 5:14. Saya jawabannya seperti ini. Selanjutnya nomor 32, sebuah kapal selam mula-mula menyelam 104 km di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal tersebut bergerak ke bawah sejauh 50 meter. Pertanyaan yang pertama adalah, buatlah sketsa gambar dari permasalahan tersebut. Yang nomor 2, nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat dan hasilnya. Kita kerjakan nomor 31 yang A dulu. 32 yang A. Kita buat sketsanya. Di sini ibaratkan permukaan. Selanjutnya kapal bergerak 150 meter. 140 meter ya. Di sini kapal selam. Di sini 140 meter. Selanjutnya kapal itu bergerak turun lagi ke bawah. Ini sebanyak 50 meter kapal. Ya, sketsanya seperti ini. Sekarang nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Kalau turun ke bawah, jadi kita tuliskan menjadi 140 ya. Ditambah dengan turun lagi, jadi dikurangi negatif 50. Negatif 140 dikurangi 50, jawabannya adalah negatif 190. Kok kenapa 9? Apa ada negatifnya? Karena turun ke bawah. Kalau naik ke atas, di atas permukaan namanya positif, tapi kalau di bawah namanya negatif. Di sini negatif 90 adalah hasilnya. Dalam posisi kapal selam adalah di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut. Di sini adalah posisi kapal selam tersebut. 190 ya di sini ya. Ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 33. Dalam sebuah ujian dengan soal 40 soal, aturan penilaian ditetapkan sebagai berikut. Jawaban benar dinilai 2 poin. Jawaban salah dinilai negatif 1 poin. Dan tidak dijawab dinilai 0. Dita menjawab 32 soal dengan benar dan 4 soal tidak dijawab, sisanya salah. Tentukan nilai Dita. Ayo kita dilihat dulu. Diketahuinya di sini. Diketahuinya adalah jawaban Dita benar adalah 32 benar. Sedangkan jawaban dan 4 soal tidak dijawab. 4 soal tidak dijawab. Tidak dijawab. Berarti total udah 36. Berarti masih berapa? Masih sisa 4 salah ya. Jadi biar di sini jawabannya adalah 40 soal. Sekarang kalau kita sudah dapat benar tidak dijawab salah, kita kalikan dengan total poinnya. Benar kali berapa? 2. Tidak dijawab kali berapa? 0. Salah kali berapa? Negatif 1. Jadi 32 kali 2 adalah 64. 4 kali 0 jawabannya adalah 0. Dan 4 kali negatif 1 jawabannya adalah negatif 4. 64 dikurangi 0 masih 64. 64 dikurangi negatif 4 jawabannya adalah 60. Jadi nilai kita adalah 60 poin. Udah kan? Oke, selanjutnya nomor 34. Di dalam ruangan perpustakaan terdapat 40 siswa. 20 siswa membaca buku, 15 membaca novel, dan sisanya membaca koran. Tentukan presentasi siswa yang senang membaca koran. Kita lihat dulu ya. Total siswa
itu ada 40 siswa di dalam satu ruangan. Di situ semua membaca di perpustakaan. 20 siswa membaca buku, baca buku. 15 membaca novel. Jadi masih sisa berapa kalau 40? Di sini udah 35. Jadi 5 ya siswa yang baca koran. Kita sudah tahu berapa jumlah siswanya. Jadi tentukan presentasi siswa yang senang baca koran. 5 di sini akan dibagi dengan totalnya. Total siswanya adalah 40. Kalau presentasi persen kita kalikan dengan 100%. 5 dibagi 40 jawabannya adalah 12,5%. Dan oke, soal yang terakhir nomor 35. Bu Lisa mempunyai persediaan tepung terigu sebanyak 4,25 kilo. Tepung tersebut digunakan untuk membuat 2 adonan kue. Satu adonan kue memerlukan 1/4 kilo tepung terigu. Berapakah sisa tepung terigu yang dimiliki Bu Lisa? Ayo kita kerjakan ya. Mula-mula di sini Bu Lisa mempunyai 4,25. Akan digunakan untuk membuat 2 adonan kue, sedangkan satu adonannya adalah 1/4. Jadi berapa? Kita uraikan dulu 1/4-nya di sini menjadi 5/4. Setelah itu kita kalikan dulu ya. 2 dikali dengan 5/4. Bisa kalian langsung saja 2 kali 4, jawabannya adalah 2. 4,25 dikurangi 5/2. 5/2 di sini bisa kalian urai menjadi pecahan desimal, dikurangi menjadi 2,5. Jawabannya berapa? 4,25 dikurangi 2,5, 1,75. Dan kita tahu. Oke, di sini sudah saya bahas Romawi 2 dan Romawi 3. Sebenarnya soal-soalnya mudah, tergantung kalian mau belajar atau tidak. Yaudah ya, sekian pembahasan soal PTS hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.